Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang luas dan volume bangun ruang. Ya, oke. Ini ada di modul 6 buku paket kita ya. Modul kita. Ini modul ke-6 ya. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai bangun ruang ya. Ini spesial ya, kita memperlihatkan istilahnya luas dan volume masing-masing bangun ruang. Jadi ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Di sini kita mulai dengan kubus. Ya, kubus ya seperti ini, semua sisinya sama luasnya ya. Ukuran rusuknya sama. Ya. Di sini rusuk yang kita maksud di sini adalah S, di sini adalah rusuknya ya. S ini bukan sisinya, ini adalah rusuknya. Ya, rusuk pada bangun ruang ya, pada kubus ini. Nah, jadi ini rumus luas permukaannya ya. Jadi kita akan menghitung luas. Jadi ya pada bangun ruang itu bukan luas bangun ruang ya, atau bukan luas kubus, tapi adalah luas permukaan kubus. Ya, itu yang perlu diingat ya. Di luas kubus nggak ada, yang ada itu luas permukaan kubus ya. Maka nanti akan berbeda kalau kubusnya terbuka ini di atas, akan berbeda dengan kalau dia tertutup semua. Nah, ya, itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita anggap dia tertutup semua ini ya. Berarti ada 6 sisi ya, 6 sisi. Ya. Kemudian juga dan sisi, maka ada angka 6 di sini ya. Nah, karena luasnya semuanya 6 sisi ini sama, maka cukup kita cari satu aja. Ya, satu sisi ini ya, ini kan berbentuk persegi ya. Luas persegi apa? Yaitu sisi kali sisi, atau di sini adalah rusuk kali rusuk. Makanya di sini pakai S itu karena kita masih ingat ke bangun bidang itu ya, yang bidang persegi ya. Persegi itu kan luasnya sisi kuadrat, sisi kali sisi. Ya, karena sisi pada bangun bidang biasanya itu pada bangun ruang itu rusuk ya. Sebenarnya sisi pada bangun ruang itu berbeda dengan sisi pada bangun bidang, tapi itu bisa kita pahami saja ya. Oke, itu rusuknya maksudnya ya. Jadi ini maka S kuadrat, luas satu sisi ini itu S kuadrat dikali ke 6 nya ya, bukan 6 kali. Kemudian volume kubus, bangun ruang ya, secara umum ya, itu menghitung volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Kalau itu pada bangun-bangun yang alas dan atasnya sama, itu seperti itu secara umum, luas alas kali tinggi. Tapi pada bangunan yang alas dengan atasnya tidak sama, misalnya limas begitu ya, limas, terus apalagi yang ada puncaknya kerucut gitu ya, maka ini akan berbeda. Nanti ada kita berbahas satu persatu lebih detail ya. Nah, ini alasnya kan berbentuk ini alasnya kan ini luasnya adalah S kuadrat, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Tingginya adalah rusuk juga atau sisi juga, maka ini rumus volumenya adalah sisi pangkat 3 gitu ya. Ini sisi kali sisi dikali sisi lagi ya. Ini volume dari kubus. Ini kemudian balok. Balok ini kan dia punya ukuran panjang, lebar, dan tinggi ya. Ini kita kembali ke sini dulu ya. Luas permukaan ya, permukaan balok rumusnya berarti dia ada 3 kelompok sisi ya. Depan dengan belakang itu sama luasnya, kiri dengan kanan sama luasnya, kemudian atas dengan bawah juga sama. Nah, yang ini adalah karena dia 2 ya, satu pasang itu 2 satu pasang ya, maka jadi kali 2 nanti kan. Kalau kita rincikan seperti ini boleh ya. Artinya 2, yang PL itu yang mana? Ini panjang, ini lebar, berarti ini adalah alas dengan atas ya. Alas dengan atas itu ukurannya adalah panjang kali lebar ya, untuk luas alasnya ini dengan luas atasnya itu panjang kali lebar, karena dia 2 alas dan atas maka dikali 2 dan ditambah dengan
PT. PT ini berarti ini panjang tinggi, berarti ini yang depan belakang ya, depan belakang itu sama juga ada dua, berarti kan depan dan belakang. Ini rumus mencari luasnya itu adalah PT ya, P kali T ya, panjang kali tinggi. Kemudian yang mana yang belum, yaitu tadi alas sudah, yang atas sudah ya, yang depan sudah, belakang sudah, berarti kiri kanan ya. Yang kiri kanan itu berarti kita mencari luasnya menggalikan lebar dan tinggi. Nah, kiri kanan berarti dua ya, lebar dan tinggi ya. Hanya rumusnya seperti ini. Nanti ini secara aljabar bisa keduanya kita keluarkan menjadi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan rumus volumenya ya. Nah, ini panjang, ini kan alas luas alas kali tinggi. Luas alas ini kan tadi sudah tahu ya, itu panjang kali lebar, panjang kali lebar alasnya. Kemudian luas alas dikali tinggi, berarti tingginya adalah ya tadi itu ya, makanya panjang kali lebar kali tinggi ya, seperti itu. Ini rumus prisma segitiga ya, prisma segitiga. Nah, ini luas permukaannya ya, berarti dia ada alas atas, kemudian sisi tegaknya ada 3 ya, makanya ini 2 kali luas alas ya, 2 kali luas alas berarti 2 ini menunjukkan alas dan atasnya. Nah, maka ini menggunakan rumus luas segitiga ya, luas segitiga. Nah, setengah alas kali tinggi kan gitu ya. Kemudian keliling alas kali tinggi, keliling alas. Nah, ini boleh juga cara mencarinya gitu ya, sama dengan keliling alas kali tinggi untuk mencari luas sisi tegaknya ya, keliling alas dikali tinggi. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini volumenya. Volumenya itu luas alas dikali tinggi ya, tadi secara umum ya, luas alasnya tadi sudah kita tahu ya. Ini alasnya bentuk apa, kalau segitiga ya luas segitiga berarti. Nah, kemudian di atasnya kali tinggi ya, alas kali tinggi. Karena ini kan alasnya segitiga, maka setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi, maka ini rumusnya setengah PL. Nah, T nya ini yang ini ya, alasnya yang ini. Nah, oke. Ini maksudnya tinggi pada segitiga yang di sininya ya, kalau T di sini adalah tinggi prismanya. Oke, seperti itu. Kemudian tabung ya, tabung ini alasnya kan berbentuk lingkaran. Nah, kita harus tahu luas lingkaran itu ya PR kuadrat ya, PR kuadrat. Nah, sini makanya kita mulai dengan volume dulu boleh ya. Luas alas itu PR kuadrat dikali tinggi ya, jelas ya, tinggi tabungnya. Kemudian kalau untuk luas permukaan berarti kan ada alasnya ada 2, berarti 2 kali PR kuadrat. Oke, berarti 2 kali luas alas ya, karena atasnya juga sama dengan alasnya luasnya. Berarti 2 PR kuadrat tambah dengan luas selimut tabung ini ya. Tabung ini kalau kita bongkar berarti kan dia akan berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang yang panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran ini, lingkaran alas ini. Kemudian yang lebarnya itu T ini ya, tinggi tabung. Gitu ya. Maka ya karena selimutnya ini berbentuk persegi panjang, maka mencari adalah panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Ya kan gitu. Untuk yang selimutnya ya, selimut. Oke, luas selimut. Maka panjangnya tadi berbentuk keliling lingkaran ya, keliling lingkaran ya. Dan kemudian dikali dengan lebarnya, lebar selimutnya adalah T, tinggi tabung ya, makanya diganti dengan T. Nah, karena kita harus ingat nih ya, keliling lingkaran rumusnya apa, kan gitu. Nah, itu 2 PR ya. Nah, ini keliling lingkaran ya, yaitu 2 PR ya.
2PR 2PR dan ini T ya. Nah, ini keliling lingkaran. Nah, ini akan menjadi berarti luas alas dan luas atasnya berarti 2 kali ini dari bentuk lingkaran, kemudian tambah dengan luas selimut. Luas selimut tadi 2 PR T gitu ya. Maka secara aljabar bisa kita buat seperti ini ya. 2 PR yang kita keluarkan R plus T. Oke, seperti itu. Lanjutkan, di sini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan ya. Ini sudah kita bahas juga dalam pertemuan di Microsoft Teams. Oke, kita lanjut ke rumah limas ya, limas. Kita cari ya. Ini luas permukaan. Luas permukaan ini limas segitiga. Maka ini luas alasnya berbentuk segitiga ya. Ditambah dengan sisi ininya ya. Sisi miring ini ya. Nah, oke, sisi tegak seperti ini ya. Yang kalau di sini kebetulan tergantung ini ya. Kalau dia alasnya bentuk segitiga sama sisi, berarti ukuran semua seginya ini adalah sama ya, sama. Maka ini bisa dibuat seperti ini 3 kali karena dia mengasumsikan kalau ini segitiga sama sisi ya. Kalau segitiganya beda ya beda lagi. Ya. Maka intinya adalah luas alasnya ditambah dengan sisi tegaknya ini ya. Ini berarti kan luas segitiga semua ini ya. Maka tinggal dicari saja, ada luas alasnya ditambah dengan ini. Oke, kemudian volume ya. Volume ini tidak lagi luas alas kali tinggi. Nah, ya, ini adalah sepertiganya. Karena kalau luas alas kali tinggi maka ini alas dan atas harus sama. Sedangkan ini atasnya runcing ya. Yang mengerucut membentuk tinggi di sini ya. Maka ini menjadi sepertiga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alasnya bentuk apa nanti gitu ya. Kita sudah bahas semua. Kalau segitiga rumusnya tadi apa? Ya, kalau dia PR kuadrat gitu ya. Kalau dia bentuk persegi maka panjang sisi kuadrat. Kalau dia bentuk persegi panjang kali lebar gitu ya. Dan kali dengan tinggi. Tingginya itu adalah dari jarak alas ke titik puncak ini ya. Nah, oke, nanti dengan contoh lah kita lihat ya. Oke, di sini ada limas segi 4 ya. Nah, ini luas alas sama seperti tadi ya. Dan jumlah sisi tegaknya, luas sisi tegak ini ya. Sama seperti tadi. Dia berbentuk apa sisi tegaknya? Akan menjadi seperti itu. Sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga ya. Karena dia mengerucut di sini. Ya, ada tingginya. Nah, alasnya tergantung nanti. Ini juga sepertiga luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alasnya nanti tergantung alasnya berbentuk apa ya. Tingginya ya jarak dari titik puncak ini ke alas berarti jarak terdekatnya. Oke, kemudian bangun kerucut. Nah, ini kerucut ya. Sama ya, alas. Kalau volumenya sama dengan tadi ya, sepertiga. Luas alasnya berbentuk lingkaran ya, PR kuadrat. Nah, ini tingginya kali tinggi ya. Ini hampir sama dengan limas tadi ya. Kalau selain kerucut dan limas itu luas alas kali tinggi, sedangkan kerucut dan limas itu sepertiganya ya, sepertiga. Karena ini kerucut, alasnya berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat. Ya. Dan luas luas permukaan dari kerucut. Nah, ini adalah luas alasnya ditambah dengan selimut dari kerucut ini ya. Nah, seperti ini ya. Luas alasnya PR kuadrat. Selimutnya berarti PR S ya. S itu yang panjang ininya. PR-nya ya, kalau kita gini kan ini ya. Luas alasnya PR kuadrat. Kemudian luas atasnya itu berarti keliling dari apa? Dari keliling ini, dari keliling lingkarannya itu setengahnya ya. Berarti PR ya. Setengah dari kelilingnya ya, dikali dengan S ya. Kan secara jabar ini bisa kita buat seperti ini ya. Oke, ya, sekarang ada contoh untuk bola ya. Bola luas permukaan bola itu
karena luas bola itu bisa dipandang sebagai 4 kali dari luas lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan bola itu, maka kita bisa buat bola rumusnya adalah 4 kali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama, yaitu PR kuadrat ya. Tergantung nanti jari-jarinya berapa gitu kan. Ini bisa dilakukan uji ya, seperti ini ya. Silakan nanti bolanya dibongkar ya, kita bisa menemukan 4 lingkaran seperti ini. Atau secara aljabar juga bisa kita tunjukkan seperti ini ya, luas permukaan bola ya. Oke, untuk contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah pabrik bola ingin memproduksi 10.000 bola ya, dengan diameternya 20 cm ya. Tentukan luas bahan plastik yang dibutuhkan untuk membuat bola tersebut. Maka kita untuk mencari ini, kita harus tahu untuk satu bola kita butuh berapa gitu kan. Karena diameternya 20, maka jari-jarinya 10, separuhnya ya. Maka luas permukaan bola sama dengan ini langsung ya, langsung 10.000 bola, maka di sini langsung ya 10.000 juga, ini kurang lebih 1 ya, 10.000 kali satu bola itu kan luasnya segini ya, 4 PR kuadrat, tinggal kali aja dapat seperti ini. Atau kalau kita transformasi ke dalam meter ya, meter biosangkar menjadi 1156 ya. Ya seperti itu. Kemudian volume bola ya, volume bola ini 4 PR pangkat 3 ya. Kalau secara aljabar ini secara percobaan bisa dibuat seperti ini ya. Volume setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu lakukan percobaan ya, dengan membuat bola dan kerucut dengan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola ya. Nah, nanti kita akan temukan dengan diameter bola ya. Nanti kita akan temukan kalau kita masukkan ke dalam ke dalam bola itu beras misalnya atau pasir ya. Nanti akan kita isi kerucut yang tingginya sama dengan diameter bola tadi ya. Dengan yang jari-jari kerucut jari-jari kerucut sama dengan dengan jari-jari bola juga ya. Maka kita akan bisa mengisi sebanyak 3 buah kerucut ya, seperti itu ya. Jadi syaratnya tadi ya, ukuran dari kerucut sama dengan ukuran bolanya ya. Itu. Kemudian di sini kita secara aljabar bisa kita lihat seperti ini ya. Oke. Di 4/3 PR pangkat 3. Sini ada soal ya, sebuah bola mempunyai diameter 24 cm. Berapakah volume udara yang terdapat di dalamnya? Oke, seperti ini ya. Tinggal masuk aja jari-jarinya 12. Oke. Gampang ya. Ini ringkasan rumusnya, boleh dilihat. Ya, ini ada beberapa soal latihan ya, silahkan dikerjakan. Ini poligon, oke. Ya, yang bukan merupakan konsep prasyarat luas permukaan limas yang menggunakan media yang sesuai adalah ini jelas ya. Silakan ya dijawab soal tes formatifnya. Oke, sini juga oke, sudah selesai materi kita untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.